Oke, jadi baik teman-teman, kembali lagi dengan saya, dan kurang lebihnya di video kali ini saya akan membahas template aplikasi Android yang dibuat menggunakan PowerPoint. Nah, seperti pada kasus yang banyak saya temukan, terkadang banyak pendidik yang kewalahan dalam membuat desain pembelajaran dalam bentuk aplikasi Android. Nah, sebenarnya pada dasarnya aplikasi Android ini sangat mudah dibuat jika kita mengerti dan paham betul fungsi dari software yang ada di PC kita. Entah itu berupa Excel, entah itu Microsoft Word, ataupun Microsoft PowerPoint. Namun di video kali ini lebih tepatnya saya membahas lebih detail menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, jadi pada dasarnya ternyata PowerPoint ini kita bisa membuat aplikasi Android menggunakan menu atau tool-tool yang ada di PowerPoint ini. Jadi tanpa perlu kita harus belajar coding ataupun bahasa HTML untuk pembuatan aplikasi. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh template yang sudah saya buat. Teman-teman bisa perhatikan, jadi ini merupakan template dari aplikasi modul pembelajaran kimia untuk SMA, dan teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini kita buat templatenya khusus untuk diubah ke aplikasi. Nah, jadi template-template ini memungkinkan aplikasi ini bisa berjalan di Android pada saat kita mengkonversinya menggunakan folder HTML dan website 2 APK Builder. Nah, jadi ini templatenya. Nah, kalau dilihat secara full slide, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini seperti ini. Dan di sini ada beberapa tombol-tombol fungsi yang nantinya pada saat diklik, oke, misalnya saya klik ya, saya ulang dulu dari halaman awal, teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Saya ulangi lagi. Saya full slide. Nah, tadi kan tampilan awalnya seperti ini, templatenya yang sudah didesain. Lalu kalau seandainya kita full slide, dia akan menjadi seperti ini. Ini merupakan template yang didesain dengan model Android dan ukurannya sudah dipaskan khusus Android. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini pada saat kita klik itu akan muncul menunya atau main menunya. Di sini ada home, ada penyusun, daftar isi, glosarium, peta konsep, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, daftar pustaka. Karena memang di sini jenis template yang saya buat khusus aplikasi Android ini, dia namanya adalah modul pembelajaran SMA kimia dengan judul modulnya adalah perkembangan model atom. Nah, kalau seandainya teman-teman bisa perhatikan di sini atau teman-teman lihat di sini pada saat saya klik di bagian penyusun, maka secara otomatis dia akan mengarah ke halaman penyusun. Nah, ini lebih tepatnya bahwa kita memanfaatkan hyperlink yang ada di dalam PowerPoint ini untuk kita tautkan ke halaman yang kita tuju. Lalu misalnya di sini saya klik daftar isi, maka dia akan mengarah ke halaman daftar isi. Lalu yang berikutnya di bagian glosarium juga, kalau seandainya saya klik di bagian glosarium, dia akan mengarah ke halaman glosarium. Nah, uniknya di sini juga kita bisa membuat template tambahan hyperlink. Teman-teman bisa lihat di bagian glosarium ini, tampilan awalnya sebenarnya begini. Tapi pada saat kita full slide, dia akan jadi seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Di bagian glosarium ini, kata-kata ini pada saat kita klik, dia akan muncul beberapa tampilan lagi. Contohnya misalnya, glosarium itu kan
menunjukkan arti dari salah satu kata. Contohnya di sini, saya mengklik bagian awan elektron. Nah, di bawah sini dia akan muncul pengertian dari awan elektron itu sendiri. Merupakan daerah yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom yang berhubungan dengan orbital atom. Lalu misalnya di sini jangan lupa kita klik lagi supaya hilang. Itu memang desainnya sudah seperti itu. Lalu misalnya saya klik pada bagian proton, itu secara otomatis dia akan hilang lagi kalau seandainya kita klik di sini lagi. Atau kita coba klik yang anoda ini, kita klik lagi supaya hilang lagi. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ini, di bagian PowerPoint kita juga bisa menambahkan animasi seperti ini. Lalu kita coba lagi dengan bagian peta konsep. Nah, oke teman-teman, jadi itu merupakan sekian dari peta konsep yang saya buat. Ada pengisi suaranya dan juga ada animasi peta konsepnya. Jadi kita bisa tunjukkan peta konsepnya seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita coba juga di bagian pendahuluan ini. Nah, ini yang unik. Di bagian pendahuluan ini kita sudah mulai masuk ke bagian teruniknya yang menurut saya sangat bagus pada saat kita membuat template aplikasi Android menggunakan PowerPoint ini. Jadi di bagian identitas modul ini, teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya kita klik seperti ini, maka di bagian bawahnya itu akan muncul identitas modul. Mata pelajaran berapa, alokasi waktunya, 2 kali pertemuan, 4 jam pelajaran, dan judul modulnya. Lalu kita klik lagi, dia akan hilang. Lalu kita bisa lihat di sini materi pembelajaran. Ini kan pendahuluan. Nah, di sini akan muncul modul ini berisi kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat uraian materi, video animasi, latihan soal, serta kuis interaktif yang dirancang dalam sebuah game edukatif. Nah, oke, kita coba juga di bagian ininya. Nah, ini ada tentang materi lagi. Oke, kita hilangkan dulu. Oke, ini bagian kompetensi dasarnya. Oke, saya klik di bagian kompetensi dasarnya ini. Nah, di bagian kompetensi dasar ini, dia langsung menuliskan berapa kompetensi dasar berapa, dan apa yang dibahas di dalamnya. Nah, lanjut kita coba lihat di bagian kegiatan pembelajaran 1. Nah, ini dia akan langsung mengarah ke hyperlink halaman berikutnya di bagian kegiatan pembelajaran. Yang saya bilang unik teman-teman, di sini kita bebas berkreasi asalkan kita tahu betul-betul bagaimana cara membuat template Android ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian modul ini ada uraian materi, dan di sini tujuan pembelajaran. Kita coba baca sedikit di bagian uraian materi. Ayo klik pada ikon untuk menonton video dan melihat materi. Lakukan hal yang sama untuk menghilangkan lagi video dan materinya. Nah, jadi di sini template ini dibuat supaya ada ikon yang memiliki fungsi khusus. Nah, kalau seandainya kita klik pada ikon YouTube, dia akan muncul video pembuatan larutan gula. Nah, seperti ini. Oke. Lalu seandainya kita klik lagi, dia akan hilang. Lalu di sini dia juga sampaikan bahwa ayo klik pada ikon untuk menonton video dan melihat materi. Jadi di sini karena ada ikon ininya, materinya, kita coba klik. Nah, ini dia. Dia akan muncul secara otomatis ikon materinya. Coba kita klik lagi, maka dia akan secara otomatis hilang. Nah, di sini juga, oh ya, ini ada typo, saya minta maaf.
Di sini juga di bagian bawahnya ada jelajahi perkembangan model atom. Jadi kita bebas berkreasi dan kita bisa masukkan apa di sini, misalnya kalau seandainya kita pelajaran pelajaran contoh kalau seandainya SMA atau ya anak SD lah, itu belajar tentang mengamati benda sekitar. Misalnya di sini kita tulis jelajahi benda sekitar, bisa jadi seperti itu. Nah, silakan klik di bagian, atau kita bisa klik di bagian jelajahi sekarang. Nah, di sini ini di template ini juga di bagian ayo mencari ini teman-teman bisa perhatikan di sini, karena kita yang saya bahas ini merupakan teori atom, jadi kita bisa lihat di contoh yang di bagian teori John Dalton ini kan di sini ada tombolnya ini model atom Dalton, kita bisa klik di sini langsung. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman teori atom Dalton. Lalu untuk kembali ke halaman yang tadi kita bisa klik bagian home ini. Lalu ada juga yang di sini model atom Thomson, kita bisa klik di sini. Nah, di sini juga kita bisa nonton video yang ada dalam sini. Dan video ini tidak perlu online, kita juga bisa menontonnya dengan cara seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk teori atom ini. Misalnya kita kembali sampai seterusnya hingga selesai. Nah, kalau seandainya kita mau keluar dari halaman ini, kita bisa klik kembali di tombol home ini. Lalu kita bisa lanjutkan, kan ini kegiatan pembelajaran 1. Kita bisa lanjutkan di bagian evaluasi juga. Nah, kalau seandainya di bagian kegiatan evaluasi ini, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini kita bisa tambahkan penugasan mandiri. Kalau di Android kan, kalau seandainya kita tambahkan ini ada hyperlinknya, teman-teman bisa perhatikan https://forms Google. Ini teman-teman bisa buat dengan cara menautkan link form di sini. Nantinya pada saat kita klik di HP Android, link form itu akan langsung mengarahkan kita ke halaman Google. Nah, di bawah sini juga ada ayo bersama mengerjakan soal latihan dengan bermain game interaktif. Nah, di sini kan ada tombol go to game. Jadi kita coba klik di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita akan diarahkan ke halaman game. Di sini ada play, ada misalnya di sini ada tanda tanya, ini merupakan tentang sekilas tentang game ini. Kita klik di sini, hal yang sering menjadi pertanyaan. Atau misalnya kita mau memunculkan musik di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada bagian tanda seru ini. Ini bisa kita masukkan tombol untuk aturan permainan atau petunjuk permainan. Ini kan biasa tombol-tombol yang muncul di game. Gunakan tombol play untuk memulai permainan. Pilih jenis permainan yang disukai. Permainan terdiri atas 3 pilihan. Mainkan game dengan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Ya, ini kurang lebihnya ada typo. Nanti sebentar saya edit lagi. Kalau sudah, teman-teman bisa klik lagi tombol yang sama. Coba kita klik play di sini. Nah, di sini juga kita bisa tahu game ini ada, ya sebenarnya ada 2 saja. Tadi saya tulis 3 karena memang ada 1 game lagi saya belum tambahkan. Nah, sambil contoh yang pertama, kita mulai dari puzzle. Karena memang puzzle ini langsung didesain di dalam PowerPoint. Pada saat kita klik seperti ini, dia akan langsung diarahkan ke game puzzle atom namanya. Kita klik lagi, dia akan arahkan ke sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Dia disuruh untuk kita menemukan gambar dari kalimat yang disampaikan di sini. Jadi sini gambarnya menyampaikan sesuai dengan materi. Aku adalah Ernest Rutherford, bantu aku untuk menemukan gambar yang sesuai untuk menjelaskan kekurangan dari teori atom Thomson. Jadi kalau seandainya teman-teman merupakan anak-anak kimia, pasti teman-teman mengerti dari pernyataan ini. Jadi dia disuruh menemukan gambar penemuannya. Jadi ini gambarnya kalau kita tekan salah atau tidak sesuai dengan pernyataan, maka dia akan muncul tanda X. Oke, artinya salah. Nah, kalau kita coba klik yang ini, ya berarti yang ini, salah satunya yang ini, berarti kita tinggal cocokkan saja. Nah, secara otomatis gambar ini akan diarahkan ke atas. Dan terima kasih kamu telah membantuku menemukan model atom terbaru. Jadi ini adalah gambarnya dan akan otomatis muncul 100. Nah, kita coba lagi teman-teman.
Kita kembali lagi ke halaman awal. Oke, dia akan kembali ke sini. Lalu untuk kuis ini kita bisa masukkan link dari website. Kan kalau di HP seperti yang saya bilang tadi, itu linknya bisa mengarahkan kita ke website kalau seandainya di HP. Jadi kita masukkan hyperlinknya di sini. Ini saya menggunakan, teman-teman bisa lihat tulisan kecilnya, itu quizzes.com join. Jadi kalau kita kasih kodenya ke siswa, siswa mainkan dari HP ini. Nah, selanjutnya di bagian terakhir ada di bagian daftar pustaka ini, teman-teman bisa perhatikan. Oke, jadi daftar pustaka ini juga ada beberapa daftar pustaka yang sudah saya masukkan. Nah, jadi itu teman-teman salah satu contoh template untuk Microsoft PowerPoint yang dapat kita gunakan dalam aplikasi Android. Nah, namun sebelum itu, teman-teman perlu perhatikan template ini untuk membuatnya, teman-teman bisa ikuti langkah di video yang ada di kolom deskripsi. Linknya sudah saya taruh terkait cara membuat aplikasi Android menggunakan PowerPoint. Dan untuk mendownload template-nya juga teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi, dan teman-teman akan diarahkan ke halaman link download. Oke, sekian teman-teman. Kita akan lanjut di video yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa nonton tentang bagaimana atau prosedur cara membuat aplikasi Android menggunakan template PowerPoint dari awal sampai selesai. Sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.